Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Idris diyakini sebagai satu dari 4 nabi yang masih hidup. 3 lainnya adalah Nabi Isa, Nabi Khidir, dan Nabi Ilyas alaihi salam. Diceritakan Nabi Idris pernah berkunjung dan masuk ke dalam surga, dan ternyata beliau tidak mau pulang lagi hingga kini. Mengenai sebab Nabi Idris alaihi salam masuk ke dalam surga, diceritakan bahwa amalnya setiap siang dan malam diangkat, dan amalnya sungguh banyak menyamai amal seluruh penduduk bumi, hingga 4 malaikat maut sangat suka kepadanya. Allah pun memberi izin kepada malaikat maut, malaikat pencabut nyawa bernama Israil ini, pergi mengunjungi Nabi Idris dalam bentuk manusia dan duduk di sampingnya. Saat itu Nabi Idris alaihissalam sedang melakukan puasa 1 tahun. Ketika waktu berbuka sudah dekat, malaikat akan datang dengan membawa makanan dari surga, dan Nabi Idris memakannya. Beliau berkata kepada malaikat maut, "Kamu juga makan makanan itu." Namun malaikat maut tidak memakannya. Lalu Nabi Idris bangkit dan menyibukkan diri dengan ibadah, sedangkan malaikat maut duduk di dekatnya hingga fajar muncul dan matahari sudah keluar dari tempatnya. Nabi Idris pun menjadi heran dan berkata, "Hai kamu, maukah kamu berjalan-jalan bersamaku hingga kamu menjadi bahagia?" Malaikat maut berkata, "Apakah kamu memberiku izin untuk mengambil dari perkebunan ini beberapa butir saja untuk kita makan?" Nabi Idris berkata, "Subhanallah, kemarin kamu tidak mau makan yang halal, tetapi sekarang kamu ingin memakan yang haram." Kemudian Nabi Idris dan malaikat maut terus melanjutkan perjalanan hingga 4 hari, dan Nabi Idris melihat sesuatu yang tidak biasanya pada diri sahabat yang menemaninya itu. Nabi Idris bertanya, "Sebenarnya kamu ini siapa?" Dia pun menjawab, "Aku adalah malaikat maut." Nabi Idris bertanya, "Apakah kamu yang mencabut para ruh?" Dia menjawab, "Iya." Nabi Idris bertanya, "Kamu telah bersamaku selama 4 hari. Lalu apakah kamu telah mencabut ruh seseorang?" Malaikat maut menjawab, "Iya, aku telah mencabut banyak sekali ruh. Ruh semua makhluk bagiku adalah seperti nampan, yang aku mengambilnya seperti kamu mengambil suapan makan." Nabi Idris bertanya, "Wahai malaikat maut, apakah kamu datang ke sini untuk berkunjung ataukah untuk mencabut nyawaku?" Malaikat menjawab, "Aku datang ke sini untuk berkunjung dengan izin Allah." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya hajat kepadamu." Dia bertanya, "Apa hajatmu?" Nabi Idris berkata, "Hajatku adalah kamu mencabut ruhku, kemudian Allah menghidupkan aku lagi, hingga aku bisa beribadah kepada Allah setelah aku merasakan pahitnya kematian." Malaikat maut menjawab, "Aku tidak akan mencabut ruh seseorang kecuali dengan mendapat izin Allah." Kemudian Allah menurunkan wahyu, "Cabutlah ruh Idris." Seketika itu juga malaikat maut mencabut ruh Nabi Idris alaihi salam. Malaikat maut kemudian menangis dan bertadaruk kepada Allah dan meminta supaya Allah menghidupkan kembali temannya Idris alaihi salam. Allah lalu mengabulkannya dan menghidupkan Nabi Idris. Malaikat maut bertanya, "Wahai saudaraku, bagaimana kamu menemukan rasanya kematian?" Nabi Idris menjawab, "Hewan ketika dikelupas kulitnya pada saat dia masih hidup, maka rasa perihnya kematian 1000 kali lipat sakitnya dari itu." Malaikat maut berkata, "Yang aku lakukan kepadamu adalah yang paling halus yang belum pernah aku lakukan sebelumnya." Nabi Idris berkata, "Wahai malaikat maut, aku punya hajat lain kepadamu."
yaitu aku ingin melihat neraka jahanam, sehingga aku bisa beribadah kepada Allah dengan bersungguh-sungguh setelah aku melihat siksa, belenggu, dan segala sesuatu yang ada di dalamnya. Malaikat menjawab, bagaimana aku bisa pergi bersamamu ke neraka jahanam tanpa mendapatkan izin? Kemudian Allah memberikan wahyu, pergilah bersama Idris ke neraka jahanam. Malaikat maut lalu pergi bersama Nabi Idris ke neraka jahanam, dan beliau bisa melihat segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah untuk musuh-musuhnya, yang berupa rantai, belenggu, dan siksa berupa ular, kalajengking, api, kayu zakum, dan air panas. Kemudian keduanya kembali dan Nabi Idris berkata lagi, aku punya hajat lagi, yaitu aku ingin kamu membawaku ke surga, hingga aku bisa melihat apa yang ada di dalamnya, yang telah diciptakan oleh Allah untuk hamba-hambanya, sehingga akan menjadi bertambah ketaatanku. Malaikat maut berkata, bagaimana aku bisa pergi membawa kamu ke surga tanpa mendapatkan izin dari Allah? Lalu Allah menurunkan wahyu, pergilah bersama Idris ke surga. Keduanya lalu pergi dan berhenti di depan pintu surga. Nabi Idris lalu melihat kenikmatan yang ada di dalam surga. Malaikat maut yang agung, pemberian yang sempurna, pepohonan dan buah-buahan. Nabi Idris berkata, wahai saudaraku, aku telah merasakan pahitnya kematian, dan aku telah melihat menakutkannya jahanam. Lalu mengapakah tidak kamu meminta kepada Allah untuk memberi aku izin masuk ke dalam surga, dan aku meminum airnya, supaya menjadi hilang rasa pahitnya kematian dan menakutkannya jahanam? Lalu malaikat maut meminta izin kepada Allah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya izin untuk masuk ke dalam surga. Nabi Idris lalu masuk ke dalam surga. Setelah puas melihat surga, tibalah waktunya pergi bagi Nabi Idris untuk kembali ke bumi. Akan tetapi ia tidak mau kembali ke bumi. Hatinya sudah terpikat keindahan dan kenikmatan surga Allah. Saya tidak mau keluar dari surga ini. Saya ingin beribadah kepada Allah sampai hari kiamat nanti, kata Nabi Idris alaihi salam. Tuan boleh tinggal di sini setelah kiamat nanti, setelah semua amal ibadah dihisab oleh Allah. Baru Tuan bisa menghuni surga bersama para nabi dan orang-orang yang beriman lainnya, kata malaikat Israel. Tapi Allah itu maha pengasih, terutama kepada nabinya. Akhirnya Allah mengkaruniakan sebuah tempat yang mulia di langit, dan Nabi Idris menjadi satu-satunya nabi yang menghuni surga tanpa mengalami kematian. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan ceritakanlah Idris dalam Al-Quran, sesungguhnya ia adalah orang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85-86. Pada saat Nabi Muhammad SAW sedang melakukan perjalanan Isra Mi'raj ke langit, beliau bertemu Nabi Idris. Siapa orang ini? Tanya Nabi Muhammad kepada malaikat Jibril yang mendampinginya waktu itu. Inilah Idris, jawab Jibril. Nabi Muhammad mendapat penjelasan Allah tentang Idris dalam Al-Quran, Surat Al-Anbiya ayat 85 dan 86, serta Surat Maryam ayat 56 dan 57. Kemudian Allah menurunkan wahyu kepada malaikat maut, biarkan dia, karena aku telah mengutuskan dia sejak zaman azali, kalau dia termasuk penghuni surga. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kisah Nabi Idris ini bisa menambah wawasan kita tentang para nabi-nabi Allah, dan semoga bisa semakin menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.